Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslim Antonada, NIM 12204418318. Saya dari jurusan Tadris Matematika IAIN Tulungagung. Pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas mengenai materi eksponen, di mana sebelum menginjak pada materi eksponen tersebut, alangkah baiknya kita harus mengetahui satu, tujuan pembelajaran, dan yang kedua, materi pembelajaran, agar pembelajaran yang kita pelajari atau mata pelajaran yang kita pelajari sesuai dengan kompetensi dasar dan kompetensi inti. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Peserta didik akan dapat menyusun model matematika suatu permasalahan yang berhubungan dengan aturan eksponen. B. Peserta didik akan dapat menyelesaikan permasalahan yang telah dibuat model matematikanya dengan menggunakan aturan eksponen secara mandiri. C. Peserta didik akan dapat membuktikan kebenaran berbagai sifat eksponen sesuai dengan karakteristiknya. D. Peserta didik akan dapat menerapkan aturan eksponen untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan prosedur. E. Peserta didik terampil menyajikan cara menyelesaikan masalah nyata dengan menggunakan aturan eksponen. Selanjutnya yaitu materi pembelajaran. 1. Menemukan konsep eksponen. 2. Pangkat bulat negatif. 3. Pangkat 0. 4. Sifat-sifat pangkat bulat positif. 5. Pangkat pecahan. Yang pertama, menemukan konsep eksponen. Pada sebab ini, konsep eksponen ditemukan dengan mengamati beberapa masalah nyata berikut dan mencermati beberapa alternatif penyelesaiannya. Masalah: diberikan selembar kertas berbentuk persegi panjang, lipatlah kertas tersebut di tengah-tengah sehingga garis lipatan membagi bidang kertas menjadi dua bidang yang sama. Lipatlah lagi dengan cara yang sama kertas hasil lipatan tadi. Lakukan terus-menerus pelipatan ini. Temukanlah pola yang menyatakan hubungan banyak lipatan dengan banyak bidang kertas yang terbentuk. Alternatif penyelesaian langkah: buatlah sebuah tabel yang terdiri dari banyak lipatan, banyak bidang kertas, dan pola perkalian. Tabel ini akan memudahkan kalian untuk menjawab permasalahan tadi. Berdasarkan tabel di atas, misalkan K adalah banyak bidang kertas yang terbentuk sebagai hasil lipatan bidang kertas menjadi dua bagian yang sama. N adalah banyak lipatan K dapat dinyatakan dalam N, yaitu Kn sama dengan 2 pangkat N. Pangkat bulat positif. Definisinya, A pangkat negatif M sama dengan 1 per A pangkat M. Untuk A bilangan real dan A tidak sama dengan 0. M bilangan bulat positif. Contoh, jika X sama dengan negatif 2 dan Y sama dengan 2, tentukan nilai X pangkat negatif 3 dikali Y pangkat 4. Selanjutnya yaitu pangkat 0. Definisi: untuk A bilangan real dan A tidak sama dengan 0, maka A pangkat 0 sama dengan 1. Agar lebih paham, bisa melihat pola hasil pemangkatan bilangan-bilangan berikut. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Itu dari mana? Dari 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3. Itu hasilnya 8. Begitu juga 2 pangkat 4, 2 pangkat 1, dan 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 berapa? Sama dengan 1, sesuai dengan definisi di atas.
Selanjutnya, sifat-sifat pangkat bulat positif. Cermati bukti sifat-sifat bilangan berpangkat bulat positif berikut. A pangkat M kali A pangkat N itu sama dengan M ditambah N. Jika A pangkat M per A pangkat N itu sama dengan A M pangkat M dikurangi N. Jika A pangkat M lalu ada kurungnya lalu pangkat lagi N, itu berarti A sama dengan A pangkat M kali N. Jika modelnya itu di dalam kurung semua A kali B terus di pangkat N, itu berarti sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Jika ketemu model lagi di dalam kurung tapi pembagian seperti A per B lalu dipangkatkan N, itu berarti A pangkat N per B pangkat N. Contohnya 2 kali 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 2 ditambah 5 sama dengan 2 pangkat 7, lalu bisa dijumlahkan. Begitu juga dengan bawahnya, itu ya sesuai dengan sifat-sifat. Begitu juga dengan 2 pangkat 3 lalu itu di dalam kurung lalu dipangkatkan lagi 2 sama dengan 2 kali 3 dikali 2, maksud saya 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3 sesuai dengan sifat-sifat yang ada di atas ya. Berarti jawabannya 2 pangkat 3 ditambah 2 sama dengan 2 pangkat 6. Begitu juga yang di bawah, 2 di dalam kurung 2 per 3 lalu dipangkatkan 3, itu hasilnya 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Pangkat pecahan. Definisi A pangkat M per N sama dengan A pangkat 1 per N lalu dipangkatkan lagi M. Selanjutnya sifatnya A pangkat M per N lalu A pangkat P per N sama dengan A pangkat M ditambah P per N. Selanjutnya yaitu A pangkat M per N, A pangkat P per Q, itu harusnya Q sama dengan A pangkat M per N ditambah P per Q. Begitu ya. Sekian video pembelajaran dari saya. Jika ada tutur kata baik lisan maupun tulisan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.